dari data dummy yang sudah ada di sistem kami. Ini untuk NISN nanti diinputkan sesuai NISN, kemudian sekolah asalnya apakah dalam provinsi atau dari luar provinsi, kemudian jenis lulusannya apakah SMP, MTS, paket A, B, atau lain-lain. Kemudian tahun lulusnya ini 2024, ada yang 2023, 2022 untuk mengakomodir bagi calon peserta didik yang kondisinya ATS seperti itu. Kemudian untuk NIK nanti disesuaikan dengan NIK yang ada pada KK, cuman ini kita simulasikan untuk data dummy. Yang penting jumlah digitnya adalah 16 digit. Kemudian ini untuk kode keamanan bisa diinputkan sesuai yang muncul. Nah, ketika dilanjutkan, apabila prosesnya berjalan, artinya calon peserta didik dengan NISN tersebut belum melakukan ajuan akun. Namun ketika melakukan ajuan akun, nanti akan berhenti di proses. Ada beberapa data secara otomatis muncul di sistem. Ini kan acuannya dari data dapotiknya, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, untuk kemudian status domisilinya ada beberapa pilihan. Yang pertama sesuai KK, apabila kondisi kakaknya alamat domisilinya sesuai KK, ini yang menjadi kuncian untuk mendaftar di jalur zonasi di pilihan sesuai KK. Orang tua wali bisa dipilih atau emis atau anak panti asuhan. Saya contohkan untuk yang sesuai KK, nanti alamatnya mungkin bisa ditulis secara detail apabila dibutuhkan, kemudian provinsi, kabupaten, kota. Ini saya misalkan di Kecamatan Banjarharjo, Kelurahan Blandongan, Kabupaten Brebes. Untuk LTR-nya nanti sesuaikan yang ada di KK. Kemudian diklik cari lokasi. Nah, ini nanti titik lokasi koordinatnya bisa digeser, ditempatkan di titik rumahnya, bisa di zoom out, bisa di zoom in, nanti disesuaikan apabila posisinya kurang sesuai. Secara otomatis terkunci dalam provinsi. Kemudian nomor HP-nya bisa disesuaikan. Nah, ini ada tanggal cetak kartu keluarga, ini yang menentukan nantinya apakah calon peserta didik itu bisa mendaftar di jalur zonasi maupun di SMK jalur domisili terdekat itu diperbolehkan sesuai dengan ketentuan, apakah kurang dari 1 tahun atau kurang dari 3 tahun atau lebih dari 3 tahun. Ini saya contohkan untuk yang kondisinya memenuhi kurang dari 3 tahun untuk bulan Mei 2021. Kemudian nanti ada opsi isikan nilai raport. Jadi sudah kami sesuaikan untuk 9 mata pelajaran. Inputannya berupa angka puluhan atau 2 digit. Kemudian ada apabila ada nilai raport yang terdapat nilai desimal atau di belakang koma, maksimal adalah 2 digit. Nah, untuk contoh untuk apabila ada desimal atau 2 angka di belakang koma, nanti sistem akan membaca secara otomatis mau pakai titik atau koma sama saja, maksimal 2 digit. Apabila lebih dari 2 digit maka akan muncul tanda warna merah. Begitupun sebaliknya untuk angka utamanya apabila 3 digit, karena kan maksimal poinnya adalah 100, jadi lebih dari 100 akan otomatis ada tanda warna merah. Kemudian bisa dilanjutkan untuk ini akan muncul jumlah rata-rata nilai. Ini yang akan menjadikan acuan nilai untuk jalur prestasi nantinya. Kemudian untuk nilai kejuaraan bisa disesuaikan apabila memiliki kejuaraan atau prestasi piagam kejuaraan, bisa dipilih jenjangnya apakah berjenjang atau tidak berjenjang, kemudian peringkat atau juara keberapa. Ini misalkan saya pilih
tidak memiliki kejuaraan. Apabila nanti ada kejuaraan misalkan tidak berjenjang juara nasional, nanti bisa dipilih dituliskan nama kejuaraan berjenjangnya apa, tanggal piagamnya tanggal berapa, nomor piagam, umur piagam, kemudian secara otomatis nilai piagam itu akan muncul by system. Nah, ini saya contohkan untuk yang tidak memiliki kejuaraan. Kemudian ini ada informasi tambahan, ini beberapa dikunci untuk NIK, status ekonomi tidak mampu, ini sumber datanya sudah kami terima. Kemudian status ATS ini ada opsi berupa pilihan. Kenapa? Karena kan ini masih memerlukan, apabila status anaknya merasa ATS berarti bisa memilih ya, kemudian nanti bisa memilih atau menuliskan lama usia ATS berapa tahun. Apabila tidak, tinggal dipilih tidak. Kemudian status anak guru nantinya juga dikunci datanya by system. Kemudian status anak panti asuhan dan kepesertaan PIP juga dikunci by system semuanya. Kita lanjutkan. Nah, nantinya akan diminta mengunggah dokumen sesuai yang ajuan yang di tahap sebelumnya. Apabila memiliki kejuaraan prestasi, nanti akan diminta untuk upload prestasi juga. Ini saya contohkan. Nah, pastikan ketika upload harus ada tanda centangnya tadi ya Bapak Ibu. Ini untuk ukurannya maksimal 1 MB. Jadi nanti bisa dicek terlebih dahulu apakah ukurannya sudah kurang dari 1 MB. Kalau sudah tercentang semua bisa dilanjutkan prosesnya. Kemudian untuk mengecek ulang ini bisa dicek kembali apakah ada data-data yang belum sesuai, nanti bisa dikembalikan atau bisa dibatal atau di sebelumnya. Nah, apabila sudah sesuai nanti bisa dicentang untuk surat setuju dengan pernyataan di atas, bisa dilanjutkan. Kemudian mencetak bukti ajuan akun. Nah, jadi dari tahap ini calon peserta didik wajib melakukan cetak bukti ajuan akun. Nah, nanti akan muncul data-data sebagaimana yang telah dilakukan ajuan akunnya, termasuk koordinat domisili siswa akan muncul di cetak bukti ajuan akunnya. Nah, selanjutnya ini setelah calon peserta didik melakukan ajuan akun, langkah berikutnya adalah calon peserta didik melakukan verifikasi dengan cara datang ke sekolah untuk menunjukkan bukti ajuan akun. Bagi operator sekolah di tingkat satuan pendidikan bisa pilih ke menu pengajuan, daftar ajuan akun. Kemudian jangan lupa untuk melakukan filternya. Ini saya set untuk semua, kemudian disalin atau diketik NISN atau nomor peserta yang melakukan verifikasi, statusnya masih diajukan, kemudian klik filter. Nah, akan muncul data ajuan calon peserta didik tersebut. Selanjutnya dilakukan verifikasi dengan klik aksi. Nah, sebelumnya kita akan mengecek terlebih dahulu berkas-berkasnya, kesesuaian datanya. Apabila ada yang belum sesuai bisa ditolak ajuannya. Nanti kita cek juga ada unggahan berkasnya apakah sesuai dengan KK yang dibawa dengan yang diupload, kemudian surat fakta integritasnya, surat keterangan nilai rapot dan lain sebagainya apabila ada. Kemudian bisa, nah ini ada satu keterangan terkait verbal dukcapil, ini belum dilakukan verifikasi di level dukcapil. Jadi nanti tidak harus menunggu proses verbal dukcapil, tetapi Bapak Ibu operator sekolah bisa melakukan verifikasi karena nanti proses verifikasinya berjalan secara paralel. Jadi tidak perlu menunggu satu sama lain. Ini akan saya coba untuk verifikasi. Nah, sebelum diverifikasi ada permintaan untuk terkait konfirmasi status siswa di dokumen KK. Nah, ada pertanyaan terkait status hubungan dalam keluarga atau SHDK calon peserta didik, apakah sebagai anak atau dan lainnya atau famili lainnya, nanti disesuaikan. Kemudian ada kesesuaian nama orang tua siswa di dokumen KK dengan dokumen pembanding seperti akte kelahiran maupun
ijazah. Nah, ini saya contohkan untuk SH3 sebagai anak. Kemudian kesesuaiannya apabila nama orang tuanya yang di KK sesuai dengan akte, maka dipilih untuk sesuai. Apabila nantinya ditemui misalkan anak tersebut, calon peserta didik tersebut bukan sebagai anak dalam kartu keluarga atau dalam KK, misalkan famili lain. Nah, berarti kesesuaian apabila ada nama orang tuanya di KK tersebut maka ditulis sesuai. Kalau misalkan tidak ada nama orang tua dalam KK tersebut maka dipilih tidak sesuai dan diberi keterangan tambahan sejelas-jelasnya atau sedetail mungkin, cuman tidak perlu panjang-panjang, yang penting poinnya jelas. Misalkan dalam KK tersebut tidak terdapat nama orang tua kandung, seperti itu, nanti bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Ini saya contohkan untuk anak, kemudian sesuai. Kemudian apabila terdapat siswa atau calon peserta didik yang memiliki potensi atau bakat di bidang seni rupa, nanti bisa dipilih ya, kemudian kalau tidak berarti dipilih tidak. Ini bagi calon peserta didik yang mendaftar di SMK tertentu yang terdapat program keahlian seperti yang dimaksud. Ini jadi secara otomatis nanti ketika verifikasi di SMA, ketika calon peserta didik tidak memiliki persyaratan ini, silakan langsung dipilih ya, dipilih tidak. Jangan dikosongkan karena wajib dipilih ya atau tidak, jangan dikosongkan. Termasuk keterangan tambahan di atas, kalaupun memang tidak ada keterangan silakan diisi strip atau titik atau apa, yang penting wajib ada isinya. Kemudian bisa disetujui ajuan akun. Nah, ini karena potensi minat bakatnya tidak diisi atau tidak dipilih maka ada peringatan nilai potensi bakat minat harus diisi. Nah, jadi harus dipilih salah satu. Misalkan tidak setujui lanjut, maka operator sekolah wajib mencetak bukti ajuan akun calon peserta didik. Nanti setelah dicetak, nah calon peserta didik ini harus melalui proses verbal di operator Dukcapil. Nah, nanti modulnya sudah kami sesuaikan, kami siapkan untuk operator Dukcapil, bisa input di menu ini, nanti disiapkan dari tim pengembang. Dimasukkan nomor peserta, kemudian kode verifikasinya, dilanjutkan. Nah, nanti di operator Dukcapil ada dua pertanyaan atau dua kelengkapan berkas. Yang pertama terkait jenis kepindahan domisili siswa atau usia domisili calon peserta didik. Apakah ada perpindahan atau tidak? Apabila tidak ada kepindahan, berarti nantinya secara otomatis di sistem membaca bahwa calon peserta didik memenuhi usia kakak sebagaimana yang disyaratkan. Namun apabila ada kepindahan, misalkan kakaknya kurang dari 1 tahun, ternyata ada kepindahan, dan nanti dari teman-teman operator Dukcapil bisa mengecek riwayat perpindahan atau tanggal kedatangan calon peserta didik yang akan diverifikasi. Begitu juga untuk jenis kepindahan orang tua. Apabila ada, nanti wajib menginputkan tanggal sesuai hasil verifikasi atau hasil pengecekan di level Dukcapil. Apakah tanggal kedatangannya tanggal berapa, apakah lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, nanti bisa disesuaikan. Ini saya contohkan untuk tidak ada kepindahan, maka di set nilai. Nah, jadi di level di operator Dukcapil tidak perlu ada bukti set nilai, cukup sudah melaksanakan set nilai. Nanti kita cek di ajuan akun apabila calon peserta didik ternyata datang ke sekolah untuk mengkonfirmasi apakah ajuannya sudah diverifikasi. Di level Dukcapil nanti di operator sekolah bisa ngecek aksi. Nah, tadi ketika awal sebelum diverifikasi Dukcapil ada keterangan belum verifikasi.
karena setelah diverifikasi Dukcapil maka keterangannya berubah menjadi sudah diverifikasi. Setelah melalui proses 2 verifikasi di operator sekolah dan di Dukcapil, maka calon peserta didik bisa melakukan aktivasi akun. Aktivasi akun bisa mengakses di tampilan situs pendaftaran dengan mengklik salah satu jalur, mau di SMA atau di SMK. Kemudian di kolom melakukan aktivasi akun atau di menu daftar, nanti di kolom paling bawah ada aktivasi, kemudian bisa diklik nomor peserta, kemudian token atau password yang diperoleh dari hasil verifikasi di sekolah dimasukkan, kemudian diminta untuk mengisi email. Ini opsional, apabila nantinya diisi maka berfungsi sebagai apabila calon peserta didik lupa dengan password yang nantinya dibuat, tapi boleh dikosongkan, opsional. Kemudian kode keamanannya diisi sesuai yang muncul, diklik cari akun. Nah, apabila muncul tampilan seperti ini maka sudah bisa melakukan aktivasi akun dengan membuat password. Harus sama, diklik aktivasi akun. Nah, setelah berhasil nanti calon peserta didik bisa melakukan langkah selanjutnya. Nah, ketika selesai melakukan aktivasi akun, nanti calon peserta didik diminta untuk merubah password yang pertama tadi, dibuat password baru. Ya, ada peringatan bahwa password hanya boleh mengandung karakter alfanumerik. Di oke, dilanjutkan. Nah, sampai tahap ini nanti calon peserta didik bisa melakukan pendaftaran atau pemilihan sekolah dimulai ketika tanggal 24 Juni. Nah, ini nanti dipilih sesuai jalur yang akan dipilih dan jenjangnya, SMA atau SMK. Nanti bisa memilih sekolah. Ini contoh alamatnya di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Maka nah, ini tidak memenuhi persyaratan. Apabila kakak kurang dari 3 tahun, maka ini kita harus melakukan pengecekan kembali apakah usia kakaknya lebih dari 1 tahun atau kurang. Bisa dicek tanggal cetak kartu keluarganya, nanti akan muncul peringatan ketika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksudkan. Apabila tidak, nanti bisa menggunakan jalur yang lain, misalkan jalur prestasi atau perpindahan orang tua. Kalau perpindahan orang tua ini kontradiktif dengan jalur zonasi karena kunciannya adalah di status domisili. Apabila memilih status domisilinya sesuai kakak, maka tidak bisa atau tidak berhak mendaftar di jalur perpindahan tugas orang tua. Namun untuk jalur prestasi, semua calon peserta didik bisa mendaftar, tidak terikat dengan syarat kakak maupun status domisilinya. Nah, ini contoh mendaftar di jalur prestasi. Kita pilih salah satu sekolah, misalkan di SMA N1 Tunjungan Blora. Radius ini hanya membaca jarak, karena di prestasi nantinya dilihat adalah nilai. Bisa dilanjutkan.
nanti akan muncul bukti pendaftaran. Jadi bukti pendaftaran wajib calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran. Kemudian setelah cetak bukti pendaftaran, nanti calon peserta didik bisa mengecek apakah nama calon peserta didik muncul di seleksi dengan cara pilih sekolah SMAN 1 Tunjungan Gelora. Nilainya muncul sesuai dengan yang diinputkan di ajuan akun. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang bisa kami demokan. Mungkin nantinya jika ada pertanyaan kami persilakan, kami kembalikan ke dinas. Oke, matur nuwun Mas Alan. Iya.